Shalom, pagi bersama Turkan Kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang melimpah buat kami, keluarga kami, dan kami buat bangun dan tubuh yang sehat. Dan terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan pada malam ini, pagi hari sepanjang malam. Dan kami mengadakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, celikan mata rohani kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 42 maksud kami. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama dan nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang yang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanya mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam namaku itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menyanggungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kami telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tersusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sudah itu ia berkata pada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Tedias yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan selai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyebut banyak orang dalam pemutakan, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepada, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat menyiapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti Bapa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka lepaskan. Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di dalam bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kita lihat ini, ada mutiara yang indah yang kita dapat pagi ini, di mana rasul-rasul katakan Petrus, ya, dan di sini dikatakan dalam firman Allah yang sangat menarik. Kalau berasal dari manusia akan lenyap, tapi kalau berasal dari Allah kekal. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-23 ayat 29. Tapi Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahkan pada ayat yang ke-38
Kali itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat menyiapkan orang-orang yang mungkin ternyata juga nanti bapak kamu melawan Allah. Jadi sesuatu yang berasal dari manusia saat ini akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, tidak akan lenyap. Kita mengerti Alkitab. Alkitab ditulis sudah ribuan tahun. Dari generasi-generasi kita tidak pernah habis dibakar dan diperlakukan yang tidak baik, tapi kita tidak pernah habis. Dan kita lihat melalui Alkitab, buku yang paling pintar di atas pintar tentang politik, ekonomi, bahkan apapun ada. Saudara sedikit dengan baik. Alkitab buku yang paling pintar di atas pintar. Galilah Alkitab, kita akan mengerti tentang ekonomi. Dan Alkitab dia tidak pernah usang, dari generasi ke generasi tetap ada. Berarti Alkitab ini ya sesuatu yang dari Allah, bukan dari manusia. Dari buku satu ketika akan bosan. Kita baca buku bagus, tapi satu ketika akan bosan. Tapi kalau kita baca Alkitab, mata rohani kita semakin dibuka. Semakin kita baca, semakin kita selidiki, semakin mata rohani kita terbuka. Dan Alkitab bagian seperti berjalan cermin dalam hidup kita ini. Bahkan dia jalan penuntut hidup kita ini, sehingga kita berjalan pada sesuai firman Tuhan yang menuntut kita pada hidup yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara ngalami, saya ngalami sama-sama. Baca Alkitab supaya kita mengerti apa isi maunya Tuhan, isinya Roh Kudus. Maka kita lihat apa yang terjadi. Ternyata yang sangat menarik dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 41, Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira. Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Bayangkan, gembira. Orang akan gembira ketika mendapat hadiah, mendapat suatu imbalan, mendapat hadiah roti dan segala-galanya. Senang. Tapi yang sangat menarik, gembira karena disesah, dihina karena nama Kristus. Kita lihat pada ayat yang dikatakan pada ayat yang ke-40, ayat yang ke-39, ya. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat menyiapkan orang ini. Mungkin ternyata itu juga nanti wabah kamu lawannya. Nasi terima, mereka memanggil Rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang. Tetapi apa? Ketika diseksa, dia disesah, dia gembira. Gembira. Ini bagikan salib yang harus dipikul. Berani saudara membayar harga yang mahal. Pagi hari saudara bisa menyampingkan kita harus berangkat lebih cepat, tapi kita korban waktu. Mungkin hanya sekian menit, 10 menit, karena waktu harus bagi waktu, karena harus bekerja. Itu pengorbanan. Salib. Mesti kita ngopi, kita tunda ngopi dulu. Kita mengadakan mesbah. Kita naikkan doa syafaat, kita menyampaikan pujian penyembahan, kita dengar renungan firman Allah. Ini bagian salib. Baru kita kerja. Tapi kita pulang, kita setelah ini kita mendapatkan damai sejahtera. Bukankah daging sakit? Inilah salib. Salib. Ya. Wow. Petrus bersama rasul yang lain mengalami. Tapi mereka ini senang. Ya, kali katakan layak. Ya, perhatikan. Dikatakan balik ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang di mahkamah dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Layak menderita, bukan layak terima uang.
karena nama saudara bagus, hebat. Kalau tidak, bukan urusan dunia, tapi urusan perkara surga. Layak menerima penghinaan. Daging masih sakit, tapi mau menerima. Perasaan sakit, oke, tapi mau menerima. Nah, hari ini kita baca, pagi-pagi mengadakan mesbah. Ya, kita korbankan daging kita tekan daging kita. Mungkin kita hanya setengah jam, puji Tuhan, gak bisa 20 menit. Atau seberapa jam kita atur sedemikian rupa karena kondisi kita ada, kita tidak harus bisa mengadakan lebih awal salikan daging. Kita mengadakan mesbah, ada hubungan dengan Tuhan, baru kita bekerja dagang. Nanti hasil yang lebih bagus daripada terburu-buru. Sebab ketika kita cari Tuhan, Tuhan yang menyertai kita. Ingat Roma 8 ayat 31. Jika Allah pihak kita, siapakah melawan kita? Ayat 32. Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala kebutuhan saudara? Perhatikan Roma 8 ayat 32. Kalau Allah Bapa tidak menyayangkan anak yang tunggal menjadi korban untuk keselamatan saudara, bagaimana mungkin Tuhan tidak memberkati saudara? Bagaimana mungkin Tuhan tidak tolong saudara? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyelesaikan saudara? Ingat firman Tuhan ayat 31. Ya, jika Allah pihak kita, siapakah melawan? Amin. Ingat Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama kemarin sampai selama. Kuasanya Dia tidak berubah. Kuasa kebangkitan, firman yang hidup yang sanggup menolong dan menyelesaikan saudara pada pagi hari ini. Amin. Bekerjalah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, pada medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka bekerja sedepan. Pelihara mereka, hikmat yang dari surga. Sebab mereka wakil Allah, pelihara keluarganya. Apa yang jadi kebutuhan cukupkan. Bahkan kami mohon belas kasihan-Mu. Pandemi jadi endemi dan ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Negara yang diberkati Tuhan. Menjelang pemilu tetap kuat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Engkau Immanuel beserta buat anak-anak-Mu sedunia ini. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan